Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indarski Justitia Sabihi dengan NIM 452424006 dari Prodi Teknik Geologi kelas C. Baik, saya di sini akan mempresentasikan materi yang ketiga, yaitu paradigma Qurani dalam menghadapi perkembangan iptek. Nah, langsung saja, perkembangan iptek atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat. Era digital membawa perubahan besar bagi kehidupan manusia. Nah, hal tersebut dapat menimbulkan berbagai tantangan dan peluang. Untuk menghadapi tantangan ini, dibutuhkan landasan moral yang kuat dan kokoh. Paradigma Qurani dapat menjadi pedoman bagi umat Islam dalam memanfaatkan iptek secara bijaksana dan bertanggung jawab. Oke, langsung saja ke definisi paradigma Qurani sendiri. Nah, paradigma Qurani adalah cara pandang terhadap dunia berdasarkan nilai-nilai Islam yang tertuang dalam Al-Quran. Nah, dalam paradigma ini, manusia sebagai khalifah Allah di bumi memiliki tugas untuk mengelola alam dan memanfaatkan iptek untuk kemaslahan umat. Nah, paradigma Qurani memberikan kerangka moral dan etika dalam pengembangan dan pemanfaatan iptek. Nah, ada beberapa poin. Itu poin pertama, kemanusiaan. Jadi, iptek harus bermanfaat bagi kemaslahatan manusia dan tidak boleh digunakan untuk merugikan manusia lain. Lalu yang kedua ada keadilan. Iptek harus diakses oleh semua orang secara adil dan merata. Lalu ada keseimbangan, yaitu iptek harus digunakan secara seimbang dan tidak boleh merusak alam. Oke, langsung ke prinsip-prinsip paradigma Qurani dalam mengembangkan iptek. Nah, beberapa prinsip dalam paradigma Qurani yaitu tauhid, khalifah, dan rahmatan lil alamin. Yaitu prinsip tauhid menegaskan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah. Prinsip khalifah menyatakan bahwa semua manusia memiliki tanggung jawab untuk mengelola alam dengan baik, dan prinsip rahmatan lil alamin menuntut agar iptek bermanfaat bagi seluruh makhluk hidup. Nah, yang pertama tauhid. Pengembangan iptek harus didasari keyakinan bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Lalu khalifah, yaitu manusia bertanggung jawab untuk mengelola alam dan memanfaatkan iptek dengan bijaksana. Lalu rahmatan lil alamin, pengembangan iptek harus bermanfaat bagi seluruh makhluk, bukan hanya manusia. Oke, selanjutnya integrasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Qurani. Nah, integrasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Qurani merupakan hal penting dalam paradigma Qurani. Nah, pengetahuan ilmiah harus diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam untuk memastikan bahwa iptek digunakan secara bertanggung jawab dan bermanfaat bagi umat manusia. Bagi umat. Lalu, integrasi ini dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti pendekatan hermeneutik, filosofis, dan sosiologis. Oke, pendekatan pertama yaitu hermeneutik atau menafsirkan teks-teks Al-Quran dengan menggunakan metode hermeneutik untuk memahami makna dan nilai-nilai yang terkandung. Lalu filosofis, yaitu menganalisis hubungan antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam melalui pendekatan filosofis. Lalu sosiologis, membahas dampak sosial dan budaya dari penggunaan iptek dalam konteks nilai-nilai Islam. Nah, sekarang masuk ke tantangan dan peluang dalam menerapkan paradigma Qurani di era digital. Oke, di era digital menghadirkan tantangan dan peluang bagi penerapan paradigma Qurani. Tantangan utama adalah menyebar luasnya informasi yang tidak benar dan tidak bermoral. Namun, era digital juga membuka peluang besar untuk menyebarkan nilai-nilai Islam dan paradigma Qurani secara luas dan efektif. Oke, yang pertama itu ada informasi yang tidak benar.
Informasi yang tidak benar dan menyesatkan mudah menyebar di dunia digital yang dapat merusak akidah dan moral. Lalu, yang kedua, pornografi dan kekerasan. Konten pornografi dan kekerasan mudah diakses di dunia digital yang dapat merusak moral dan nilai-nilai luhur. Lalu, penggunaan teknologi yang tidak bijaksana, yaitu teknologi yang dapat digunakan untuk tujuan yang tidak baik, seperti menyebarkan kebencian, permusuhan, dan hoaks. Oke, sekarang masuk ke peran umat Islam dalam mengembangkan iptek berdasarkan paradigma Qur'ani, yaitu umat Islam memiliki peran penting dalam mengembangkan iptek berdasarkan paradigma Qur'ani. Peranan tersebut meliputi memahami dan mengamalkan nilai-nilai Qur'ani dalam kehidupan sehari-hari, mengkaji dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai Islam, serta menggunakan iptek untuk kemaslahatan umat dan kemajuan peradaban. Oke, selanjutnya studi kasus. Ini ada implementasi paradigma Qur'ani dalam bidang-bidang iptek. Oke, di bidang pertama yaitu kesehatan, pengembangan obat-obatan dan teknologi medis yang halal dan bermoral. Lalu di bidang ekonomi, pengembangan sistem keuangan yang adil dan berbasis syariah. Lalu di bidang pendidikan yaitu implementasi nilai-nilai Qur'ani dan kurikulum pendidikan. Lalu yang terakhir ada teknologi informasi untuk mengembangkan teknologi informasi yang bermanfaat bagi umat dan bebas dari konten yang tidak bermoral. Oke, yang terakhir itu ada kesimpulan dan rekomendasi dari saya. Paradigma Qur'ani merupakan pedoman yang sangat penting dalam menghadapi perkembangan iptek. Perkembangan dan pemanfaatan iptek harus diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam agar bermanfaat bagi umat dan tidak merugikan siapapun. Nah, poin pertama yaitu pengembangan pendidikan, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan agama dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kurikulum pendidikan. Lalu riset dan inovasi untuk mengembangkan riset dan inovasi yang berbasis pada nilai-nilai Islam dan bermanfaat bagi umat manusia. Oke, yang ketiga pengembangan teknologi, yaitu memastikan teknologi yang dikembangkan dan digunakan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan beretika. Lalu peran serta masyarakat, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya paradigma Qur'ani dalam menghadapi perkembangan iptek. Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.